Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Aminarti dengan NIM 2025211083 kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah mikrobiologi lanjutan, yaitu terkait dengan materi antibiotik, antiseptik, preservasi, dan disinfektan yang berkaitan dengan mikrobiologi. Baik, adapun materi pertama yang akan saya bahas yaitu terkait dengan antibiotik. Antibiotik merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni anti yang berarti melawan dan bios yang berarti kehidupan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa antibiotik adalah obat yang dapat melawan infeksi akibat bakteri pada tubuh manusia dan hewan. Obat ini bekerja dengan cara membunuh bakteri atau mempersulit bakteri untuk tumbuh dan berkembang biak. Kemudian klasifikasi dari antibiotik yaitu ada 3, yaitu antibiotik dalam menghambat pertumbuhan dan mematikan bakteri berdasarkan mekanisme aksi, antibiotik berdasarkan luas spektrum kerjanya, dan antibiotik berdasarkan struktur molekul. Adapun penggolongan antibiotik itu terbagi menjadi 6, yaitu golongan penisilin, golongan makrolida, golongan cephalosporin, golongan fluoroquinolones, golongan tetrasiklin, dan golongan aminoglosides. Kemudian kita melangkah ke resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik terjadi ketika bakteri berkembang dan memiliki cara untuk menghindari antibiotik, sehingga menjadi tak efektif. Sebuah penelitian menemukan bahwa paparan triklosan, sebuah zat antibakteri dan anti jamur yang banyak terdapat pada pasta gigi, sabun, dan deterjen, dapat meningkatkan risiko resistensi terhadap antibiotik. Penemuan tersebut menunjukkan bahwa beberapa jenis bakteri menjadi resisten terhadap quinolone, sekelompok obat yang juga menjadi resisten terhadap triklosan. Para peneliti melakukan uji pada bakteri E. coli yang mana sering menyebabkan sakit perut dan menemukan bahwa bakteri tersebut telah bermutasi menjadi resisten pada quinolone. Kemudian kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu tentang materi antiseptik. Antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup, seperti pada permukaan kulit dan membran mukosa, untuk mengurangi kemungkinan infeksi, sepsis, atau pembusukan. Adapun tujuan dari antiseptik ini sendiri yaitu untuk mengurangi kemungkinan infeksi atau pembusukan putrefaction. Adapun manfaat dari antiseptik yaitu ada untuk mencuci tangan, mendesinfeksi membran mukosa, membersihkan kulit sebelum operasi, mengobati infeksi luka di kulit, dan mengobati infeksi tenggorokan dan mulut. Adapun jenis antiseptik yang aman untuk digunakan yaitu jenis alkohol, jenis etil, senyawa amonium quaterner, chlorhexidine, turunan fenol, dan turunan quinolone. Bahan-bahan yang sering digunakan untuk pembuatan antiseptik yaitu ada etanol, isopropil alkohol, iodin, chlorhexidine, triklosan, dan timol. Jadi itu tadi bahan-bahan yang biasa digunakan dalam pembuatan antiseptik. Baik, kita melangkah ke materi selanjutnya yaitu preservasi. Preservasi di sini merupakan suatu usaha untuk menyimpan mikroorganisme agar tetap viabel. Jadi ketika kita melakukan proses penyimpanan mikroorganisme itu dapat dikatakan sebagai suatu proses reservasi. Reservasi pun terbagi menjadi 2, yaitu ada preservasi jangka pendek dan preservasi jangka panjang. Tujuan dari dilakukannya preservasi yaitu untuk menahan laju aktivitas metabolisme mikroba sehingga viabilitas atau daya tumbuhnya dapat dipertahankan, dan juga untuk memelihara isolat mikroba sehingga mempunyai recovery atau daya tumbuh kembali dan kelangsungan hidup yang tinggi dengan perubahan karakter. Teknik reservasi atau penyimpanan mikroba itu ada 6, yaitu penyimpanan dalam aqueous, dalam minyak mineral, dalam tanah steril, dengan manik porselin, dengan lempengan gelatin, dengan potongan kertas filter, dengan invakuo dalam gas fosfopentaoksida, dengan teknik kering beku, dengan teknik cryogenik, dan dengan teknik pengeringan cairan. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam penyimpanan mikroba yaitu tiap isolat biakan paling sedikit dibuat 5 duplikat, tetapi semakin banyak maka akan semakin baik. Kemudian yang kedua ada pemberian label yang jelas, tidak mudah hilang, agar memudahkan untuk pelacakan data.
Kemudian yang ketiga ada pengecekan rutin. Dan yang terakhir itu pembuatan database dari koleksi isolat mutlak yang diperlukan. Kemudian materi terakhir yang akan kita bahas yaitu terkait dengan disinfektan. Apa sih itu disinfektan? Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme. Misalnya pada bakteri, virus, dan jamur, kecuali spora bakteri. Pada permukaan benda mati seperti furnitur, ruangan, lantai, dan lain-lain. Disinfektan tidak digunakan pada kulit maupun selaput lendir, karena berisiko mengiritasi kulit dan berpotensi memicu kanker. Makanya mengapa disinfektan itu biasanya digunakan pada benda mati. Adapun jenis-jenis dari disinfektan yaitu ada isopropil alkohol, klorin, hidrogen peroksida, dan sabun. Disinfektan memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu seperti memiliki sifat antibakteri luas, tidak mengiritasi jaringan hewan dan manusia, sifat racun rendah, memiliki daya tembus tinggi, tetap aktif meskipun terdapat cairan tubuh seperti nanah, darah, feses, dan sel-sel mati, serta tidak merusak alat-alat seperti lantai dan dinding, dan juga tidak meninggalkan warna, dan mampu menembus rongga-rongga dan liang-liang. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.